Timnas Indonesia akan jalani ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Kalau bisa dapat 6 poin, Garuda bisa lolos putaran final. Drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 17 Juli dan main di Oktober. Ada 6 negara yang berpartisipasi. Keenam negaranya adalah Indonesia, UEA, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Mereka semua finish di peringkat ketiga dan keempat pada ronde sebelumnya. Nantinya akan dibagi 2 tim dengan sistem round robin, artinya setiap tim hanya bertemu sekali. 2 tim yang finish teratas dari tiap grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam head-to-head, Indonesia memang kalah kontra tim-tim lainnya di ronde keempat. Namun kejutan bisa saja terjadi. Jika timnas Indonesia bisa sapu bersih 2 laga dengan kemenangan, maka akan dapat 6 poin. Bisa langsung lolos. Tim yang nantinya finish sebagai runner-up di ronde keempat akan saling diadu untuk dapatkan tiket playoff antar konfederasi. Tim yang finish di peringkat terbawah akan gugur. Kilas laga Indonesia lawan Cina. Sekitar 69.000 penonton memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, malam itu. Sorak-sorai menggema dan pelukan penuh haru mewarnai tribun stadion bersejarah itu saat Ula Romeni dengan tenang menaklukkan kiper Cina melalui titik putih. Gol tunggal itu mengantarkan timnas Indonesia 1-0 atas sang tamu dalam laga syarat makna. Dan malam itu pun tercatat dalam sejarah, untuk pertama kalinya, timnas Garuda berhasil melangkah ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mimpi jutaan pecinta sepak bola tanah air untuk melihat timnas berlaga di Piala Dunia yang dulu nampak begitu jauh, kini tinggal selangkah lagi. Timnas Indonesia dipastikan menjadi salah satu dari 6 tim yang akan berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diperoleh usai skuad Garuda berhasil mengunci posisi keempat pada klasemen akhir grup C di ronde ketiga. Selain Indonesia, 5 negara lain yang juga lolos ke fase ini adalah Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman. Nantinya, ke-6 tim yang lolos dalam pertarungan ronde keempat ini akan dibagi ke 2 grup. Masing-masing juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian 2 tim runner-up akan melakoni kualifikasi ronde 5 untuk memperebutkan 1 tiket ke babak playoff antar konfederasi. Euforia yang memuncak usai timnas berhasil mengalahkan Cina dan memastikan diri lolos ke ronde keempat nyatanya hanya bertahan sekejap. 5 hari setelah pesta di Gelora Bung Karno, GBK, skuad Garuda luluh lantak saat harus bertandang ke Osaka, Jepang. Skuad asuhan Patrick Kluivert harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Daichi Kamada dan kawan-kawan. Pengamat sepak bola, Aun Rahman, menilai situasi ini mencerminkan perjalanan timnas Indonesia sepanjang fase kualifikasi sebagai sesuatu yang penuh dinamika, naik turun dan tak terduga, layaknya sebuah roller coaster. Penampilan timnas di R3 Asian Qualifiers ini cukup roller coaster. Mulai spektakuler nahan imbang Saudi di kandang mereka, laga kontroversial lawan Bahrain, sampai 2 kali dapat pelajaran dari timnas terbaik di Asia, Jepang, ujarnya Kamis, 12 Juni 2025. Aun melihat bahwa dari sisi taktikal, timnas sudah mulai menemukan cara bermain yang pas untuk diterapkan ke depan. Pola bermain yang mengandalkan pertahanan rapat dan transisi cepat dinilai cocok dengan karakter skuad Garuda saat ini. Timnas Jepang versus Indonesia. Namun, ia juga menyoroti aspek mentalitas yang masih perlu dibenahi, khususnya saat bermain di laga tandang. Menurut Aun, performa terbaik timnas sejauh ini justru lebih sering muncul saat bermain di kandang, Stadion Gelora Bung Karno. Mentalitas tandang masih harus dibenahi.
karena hasil bagus terjadi kebanyakan ketika laga home di GBK. Menang lawan Saudi, Tiongkok, dan Bahrain, serta menahan imbang Australia, sambungnya. Sebagai informasi, Indonesia tergabung dalam grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga bersama dengan 3 tim raksasa Asia yaitu Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Dengan total memainkan 10 laga, Timnas Garuda berhasil menorehkan 12 poin hasil dari 3 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. 3 kemenangan yang diraih Timnas Indonesia seluruhnya tercatat saat bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Dalam 3 laga itu, Timnas berhasil mengandaskan perlawanan Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Timnas juga berhasil menahan tim langganan Piala Dunia, yaitu Australia, dengan skor kacamata. Berbanding terbalik, performa skuad Garuda nampak loyo saat bermain tandang. Timnas 3 kali kalah, 2 bahkan dengan skor telak saat melawan Australia dengan skor 1-5, dan saat melawan Jepang dengan skor 0-6 saat bermain di kandang lawan. Sisanya, Indonesia juga hanya bisa bermain imbang saat bertandang ke Arab Saudi dan Bahrain. Aun Rahman menyoroti permasalahan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan di tubuh Timnas Indonesia, yakni soal penyelesaian akhir yang belum cukup klinis. Menurutnya, persoalan ini sudah terlihat sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan masih berlanjut hingga kini di bawah arahan Patrick Kluivert. Ia mengamati, ada banyak momen dalam pertandingan di mana timnas kesulitan untuk mengkonversi peluang menjadi sebuah gol. Meski kehadiran Ula Romeni menjadi angin segar, namun Aun mengingatkan, ketergantungan pada satu pemain untuk mencetak gol bukanlah solusi jangka panjang. Keberadaan Ula Romeni memang cukup mengatasi soal bikin gol. Tapi tentu tidak setiap saat Romeni akan dalam situasi untuk bisa bikin gol bukan, katanya. Sebagai informasi, skuad Garuda memang hanya mampu mencetak 9 gol dari total. Sebagai informasi, skuad Garuda memang hanya mampu mencetak 9 gol dari total 10 pertandingan sepanjang fase ini. Ula Romeni tampil sebagai pencetak gol terbanyak bagi Timnas Indonesia sepanjang fase ini dengan torehan 3 gol. Striker muda milik Oxford United tersebut mencetak sepertiga dari total 9 gol yang dilesatkan Timnas selama ronde ketiga. Menariknya, ketiga gol tersebut berhasil ia cetak hanya dalam 4 pertandingan. 2 gol Timnas lainnya di fase ini disumbang oleh kolega Ula di Oxford United, Marcelino Ferdinand. Sementara, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk dan Sandy Walsh masing-masing menyumbang 1 gol. Catatan menarik lainnya datang dari duo punggawa Timnas yaitu Jai Idzes dan Tom Haye yang tercatat selalu tampil dalam 10 pertandingan fase ini. Catatan lebih spesial ditorehkan Jai Idzes, pemain Venezia FC itu, selalu tampil penuh selama 90 menit mengawal pertahanan Timnas di fase ini. Jika dirata-ratakan Idzes tampil selama 900 menit membela Timnas. Di sisi lain, sektor pertahanan Timnas juga menunjukkan tanda-tanda kerapuhan yang cukup mengkhawatirkan. Sepanjang ronde ketiga, Indonesia kebobolan sebanyak 20 gol jumlah yang sama dengan Tiongkok sekaligus yang terburuk di grup C. Catatan ini menurut Aun juga menjadi sinyal bahwa lini belakang masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama jika Timnas ingin bersaing di fase berikutnya.